Halo Sobat Satu Podcast, selamat datang di Podcast Visualisasi Bangsa. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang bagaimana cara memvisualisasikan Indonesia yang kita cintai ini gak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat aksi nyata. Bersama saya dengan Andri dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang bakal nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Dan pastinya saya gak sendirian nih. Ada 4 narasumber inspiratif yang bakal sharing pengalaman dan pandangan mereka tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar semua? Halo Andri. Ya, boleh dikenalin? Oke, terima kasih. Saya Humairah dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, oke. Yang selanjutnya? Halo, saya Emma Uniakti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Triski Milenia dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ahmad dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, itu semua 4 narasumber kita yang keren-keren hari ini akan menemani kalian. Oke, sebelumnya kalau ngomong soal visualisasi bangsa, sebenarnya apa sih yang langsung di pikiran kalian tuh terkait visualisasi bangsa? Boleh dari Kak Ira dulu. Oke, untuk aku itu visualisasi bangsa itu kayak gambaran masa depan Indonesia yang kita harapkan. Misalnya Indonesia yang maju tapi tetap jaga budaya. Jadi bukan cuma soal ekonomi tapi juga identitas kita. Wah, menarik banget ya kalau dari Kak Emma. Kalau dari saya sih lebih ke kontribusi sehari-hari ya. Misalnya kita menjaga lingkungan, pakai produk lokal, atau sekedar disiplin dalam kerja. Itu semua merupakan bentuk kecil tapi nyata dalam membangun cita bangsa. Setuju. Kalau Olive, bagaimana menurutmu? Oke, kalau menurut saya sendiri, cinta tanah air itu bisa divisualisasikan lewat solidaritas. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita beraneka ragam, tapi kita tetap harus bersatu. Jangan sampai perbedaan itu yang membuat kita menjadi bercerai-berai. Seperti itu sih. Betul sekali. Nah, Kak Rahmat, kalau kamu biasanya mengekspresikan rasa cinta tanah air dengan cara apa sih, Kak? Oke, terima kasih Kak. Kebetulan saat ini memang saya di bidang kesehatan ya, fokusnya di emergency nursing atau kegawat daruratan. Dan memang saat ini memang saya sendiri itu minat di konten digital. Ya, di sana saya membuat suatu video dalam bentuk bahan edukasi, khususnya bantuan hidup dasar untuk melatih seseorang dalam melakukan pertolongan pertama. Nah, mungkin lewat edukasi ini atau konten saya yang buat ini mungkin bisa menebar edukatif atau hal positif bagi masyarakat khususnya, kemudian di tempat saya bekerja pada khususnya dalam memberikan edukasi terkait dengan kesehatan ini. Mungkin seperti itu sih Kak dari saya pribadi. Oke, keren ya. Jadi visualisasi bangsa ya bisa datang dari banyak cara ya. Mulai dari tindakan kecil sampai karya kreatif. Oke. Kalau pengalaman pribadi yang meningkatkan rasa bangga, sekarang aku pengen tahu nih, pengalaman pribadi kalian, ada nggak momen yang bikin kalian merasa benar-benar bangga sebagai orang Indonesia? Dari Kak Ira. Kalau saya lebih ke pengalaman sehari-hari. Misalnya lihat anak muda yang kreatif bikin startup lokal. Mereka bukan cuma cari keuntungan, tapi juga berusaha kasih solusi buat masyarakat. Itu bikin saya yakin kalau Indonesia bisa bersaing. Oke. Kalau dari Kak Emma? Kalau dari saya sendiri, misalnya waktu kita nonton timnas main bola ya, ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan dan dinyanyikan oleh ribuan orang. Momen sederhana seperti itu membuat kita bisa bulu kuduk kita bisa berdiri ya. Terima kasih. Oke. Kalau dari Kak Olive sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri ya Kak, berdasarkan pengalaman pribadi, saya kebetulan nih seorang penari yang sebelumnya tuh udah pernah lomba ke luar daerah antar provinsi. Nah, ketika saya berlomba di sana, melihat koreografi,
seni di balik cerita budaya masing-masing daerah dan juga pakaian tari yang berbeda-beda dengan keanekaragaman itu membuat saya tuh sangat kagum dan bangga sekali sebagai bangsa Indonesia gitu sih Kak. Iya, oke. Terima kasih jawaban yang bagus. Kalau dari Kak Rahmat bagaimana nih? Ya, kalau dari saya pribadi Kak terkait dengan pengalaman ya, kebetulan kan kemarin memang dari saya pribadi itu melakukan pelatihan bantuan hidup dasar itu ya. Memang saya fokusnya ke situ karena memang ini sangat bermanfaat sekali untuk di masyarakat kita. Contoh kecilnya seperti ini. Kemarin memang saya ada agenda pelatihan itu mungkin di kalangan ojol karena memang pada dasarnya kebutuhan untuk bantuan hidup dasar ini sangat diperlukan oleh para kalangan ojol. Karena memang ketika mungkin terjadi henti jantung dan seterusnya, mungkin siapa saja boleh membantu. Nah, itu mungkin saya rasa bangga memberikan hal edukatif seperti itu sehingga mungkin bentuk cinta saya kepada Indonesia. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi itu yang membuat rasa bangga Ya. menurut kalian ya. Nah, kalau ngomongin generasi muda nih ya, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan biar kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini nggak cuma jadi slogan saja gitu. Mungkin dari Kak Rahmat dulu boleh? Ya, mungkin saya pribadi terkait untuk generasi muda ya, ini pertanyaannya. Oke, untuk generasi muda, kalau untuk saya pribadi karena memang masa depan bangsa ini kan ada di generasi muda kita ya. Karena memang letak pucuk mungkin masa depannya akan berada atau dilimpahkan ke generasi muda, mungkin bisa dengan mencintai bangsa ini, kemudian tidak harus berperang sebenarnya dalam untuk mencintai bangsa ini, tapi dengan hal-hal yang positif, mau belajar dan seterusnya, kita bisa memberikan hal yang positif bagi lingkungan kita, merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh generasi kita. Karena memang pada dasarnya ketika generasi itu melakukan hal yang positif, menebarkan hal yang positif, otomatis akan baik untuk sekitar kita. Dalam hal ini maju untuk negeri lah, seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, bagus sekali. Kalau menurut Kak Olive? Oke, saya izin menambahkan ya. Kalau untuk generasi muda sekarang, itu menurut saya sangat penting sekali untuk mempelajari wawasan kebangsaan melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Nah, untuk nilai-nilai bela negaranya itu misalnya seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi, dan juga rela berkorban serta memiliki pengetahuan untuk bagaimana caranya kita siap siaga dalam bela negara, misalnya seperti mempersiapkan jasmani maupun rohani kita. Kalau saya seperti itu sih, Kak. Bagus sekali jawabannya. Kalau dari Kak Emma bagaimana ini? Kalau dari saya sih sekarang kan kalau kita lihat namanya sekarang anak-anak sekarang itu misalnya istilah namanya Gen Z ya. Mereka itu sering berbelanja ya, paling sering berbelanja. Kita bisa mulai dengan mendukung produk UMKM kita. Sekarang kan banyak brand lokal yang kualitasnya itu lebih oke dibanding brand-brand luar. Kita mungkin bisa mulai dengan itu, dengan melakukan hal itu otomatis ekonomi bangsa juga akan lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih Kak Emma. Kalau dari Kak Ira apa ini? Mulai dari hal sederhana saja ya. Jangan malu pakai bahasa Indonesia dengan baik dan melestarikan bahasa daerah kita masing-masing, karena Indonesia kan punya banyak beragam bahasa daerah. Itu juga merupakan suatu kebanggaan ya untuk kita masyarakat Indonesia, Kak. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Ira. Semua teman-teman, kalau semua anak muda berpikir seperti ini, Indonesia pasti akan maju ya. Ya, insya Allah, Kak. Nggak kerasa ya, obrolan kita udah masuk ke penghujung. Dari tadi kita belajar kalau visualisasi bangsa itu bukan cuma tentang cita-cita besar, tapi juga tentang tindakan nyata, dari hal yang sederhana sampai karya besar. Nah, jadi buat Sobat Satu Podcast, mari kita tersujudkan cinta tanah air dalam keseharian, karena Indonesia bukan cuma milik kita hari ini saja, tapi juga generasi mendatang. Saya dengan Andri bersama Kak Ira, Kak Emma, Kak Olive, dan Kak Rahmat pamit undur diri. Terus semangat, terus berbangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cinta untuk Indonesia, generasi muda Bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih.